semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aga Wijaningsih, NIM 21151507023. Saya merupakan mahasiswa dari program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan ini merupakan podcast pertama saya. Semoga kalian enjoy dan selamat mendengarkan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris di mana sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Selain sebagai sumber penghasilan, pertanian dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan bagi penduduknya. Di era sekarang, populasi penduduk yang kian meningkat mengakibatkan ketersediaan lahan semakin berkurang karena banyak lahan yang dialihfungsikan sebagai tempat tinggal, bisnis properti, dan lain sebagainya. Di era saat ini, pertanian kreatif dan inovatif sangat diperlukan untuk memecahkan masalah terkait sempitnya lahan pertanian. Salah satu solusinya dengan hidroponik, yakni sistem pertanian yang tidak menggunakan tanah sebagai medianya, namun menggunakan air yang dicampur dengan nutrisi untuk menggantikan peran tanah. Sistem pertanian hidroponik dapat memanfaatkan lahan yang sempit dan tidak memerlukan lahan yang luas untuk membuat instalasinya. Dapat dilakukan pada loteng rumah, pekarangan rumah, halaman rumah, dan lain sebagainya. Adapun beberapa metode dalam sistem hidroponik, yang pertama yakni adalah sistem Wick, di mana mengalirkan nutrisi dengan memakai sumbu atau kapiler tanpa menggunakan pompa dan aturan waktu. Yang kedua adalah flood and drain atau rondal dan kuras. Metode ini serbaguna karena dari bak penampung yang berisi nutrisi mengalir ke nampan yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman, dan ketika nutrisi kembali dialirkan ke bak penampung, akar akan menarik udara segar dan menyuplai oksigen. Yang ketiga adalah rakit terapung atau floating platform, di mana menggunakan styrofoam yang langsung diapungkan ke dalam air yang berisi nutrisi. Dan yang keempat, drip atau tetes, di mana meneteskan air nutrisi di dasar tanaman yang nantinya akan diserap oleh akar. Jika berlebih akan dikumpulkan pada bak penampungnya. Yang kelima adalah NFT atau nutrient film technique, di mana metode ini bisa dikatakan seperti metode air dalam akuarium, di mana nutrisi dialirkan melalui wadah seperti talang dan paralon hingga kembali ke bak penampungan nutrisinya. Dan metode ini terjadi secara berulang-ulang. Yang terakhir adalah aeroponik, di mana metode ini akarnya menggantung di udara, kemudian setiap beberapa menit akan disemprot oleh nutrisi. Hal ini membutuhkan pengatur waktu yang punya durasi singkat untuk menjalankan pompa. Komoditas yang biasanya ditanam dalam sistem hidroponik yakni tanaman hortikultura seperti tanaman hias, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kita ambil contoh sistem NFT, di mana sayuran lebih cocok ditanam pada sistem ini. Juga sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi diantaranya adalah pakcoy, selada, kale, kailan, pagoda, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan produksi, yakni dengan menambah populasi tanaman atau dengan meningkatkan jumlah tanaman per lubang tanam. Dengan demikian, pada luasan yang tetap dapat ditanam tanaman dalam jumlah yang lebih banyak. Hidroponik dapat mengurangi adanya hama penyakit tanaman. Hal tersebut hanya mengurangi saja, bukan menghilangkan. Pastinya ada beberapa hama penyakit tanaman yang akan muncul, namun lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pertanian yang tidak menggunakan sistem hidroponik ini. Pengendaliannya pun dalam sistem ini bisa dikatakan untuk mudah dikendalikan. Adapun hama penyakit tanaman dalam sistem hidroponik seperti kutu putih, kutu apis, lalat penggorok daun, ulat gerayak, belalang, mata kodok, dan akar busuk. Pada dasarnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, hama penyakit yang menyerang sistem pertanian hidroponik sama seperti pertanian konvensional. Yang membedakan yakni tingkat penyerangannya, di mana pada sistem hidroponik memiliki desain yang telah diatur sedemikian rupa sehingga serangan hama dan penyakitnya cenderung lebih sedikit. Solusi untuk mengatasi hama penyakit tanaman dalam sistem hidroponik dapat kita lakukan pada opsi pertama, menggunakan cara alami seperti menggunakan fly trap, dan juga menggunakan cara manual dengan menggunakan tangan. Misalnya kita mengambil ulat gerayak tersebut dengan tangan atau alat bantu lainnya. Dan opsi pertama, jika tidak berhasil, kita bisa menggunakan opsi kedua, yakni melakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida kimia, namun dengan dosis dan takaran yang tepat. Dan hidroponik ini dikenal dengan pertanian organik ya. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan pestisida alami atau nabati yang lebih ramah lingkungan. Dan kita dapat membuat pestisida nabati itu sendiri karena bahan-bahannya dapat digunakan dari tumbuhan yang terdapat di alam. Dan contohnya seperti babendotan dan pepaya, rimpang-rimpangan, bawang putih, tembakau, dan lain sebagainya. Karena dalam tumbuhan tersebut mengandung senyawa yang dapat dijadikan pestisida alami, juga mengandung racun bagi hama. Itu saja podcast dari saya. Semoga podcast saya dapat menjadi ilmu yang berguna bagi saudara-saudara sekalian, juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy guys. Bye-bye.